Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romdan Syaifullah Kusasi dengan nomor induk mahasiswa 857632247. Kali ini saya akan melakukan praktikum PDGK 4107, praktikum IPA BSD, modul 7, KP1, sifat cahaya dengan judul percobaan pemantulan cahaya. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, cermin datar, kemudian cermin cembung, saya menggunakan spion, kemudian yang ketiga cermin cekung, saya menggunakan sendok sayur, kemudian HP sebagai pengganti senter, kemudian ada busur derajat, kertas, lilin, dan layar cahaya. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Tujuan percobaan yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Yang keempat, menentukan fokus cermin cekung. Dan yang kelima, menentukan fokus lensa cembung. Langkah percobaan. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkah cahaya pada saat sebelum dan sudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkah sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amatilah bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat nyata, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Saya menggunakan kaca spion. Susunlah alat seperti susunan alat berikut, kemudian nyalakan lilin dan amati jalan berkah cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkah sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen. Dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian, nyalakan lilin dan amatilah jalannya berkah cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkah sinar, catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar. Bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian, geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu. Bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Dan pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 2 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.